Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dunia dan sejahtera selalu, bagian dari kenikmatan dan kebahagiaan bersamanya. Karena tidak ada yang bahagia dan nikmat selain dirinya sendiri. Pada kesempatan kali ini channel Cerita Kosong yang penuh makna dalam kehidupan nyata menjadi sumber penelitian untuk dijadikan pedoman dan panduan kehidupan nyata. Ketentuan dan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang bulu. Pasti dalam siklus kehidupannya akan merasakan sesuatu hal yang akan dialami dan menjadi sebuah petunjuk nyata adanya. Nah, judul konten ini hilangkan penyakit hati dalam dirimu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita pastikan pernah melihat, mendengarkan, dan merasakan getaran-getaran penyakit hati dalam diri. Fakta akibat penyakit hati pasti dikarenakan ada sebab. Kenapa terjadi demikian? Mari kita simak penjelasan singkat dari Kementerian Agama Indonesia tentang Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Terjemahan dan tafsir Al-Baqarah ayat 10. F. Kul bihim maraun f azahumul humara, n. walahum, abun al-mumbim kain yakin. Dalam hati mereka ada penyakit, 6, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Penyakit hati yang dimaksud adalah keraguan terhadap kebenaran Islam, kemunafikan, atau kebencian terhadap kenabian Rasulullah. Tafsir singkat Kementerian Agama. Hal itu karena dalam hati mereka ada penyakit. Seperti penyakit dengki dan dengki terhadap orang beriman, keraguan terhadap ajaran Islam, keyakinan yang keliru, dan lainnya. Lalu Allah menambah para penyakitnya itu dengan kemenangan yang besar bagi orang beriman. Kemenangan itu sangat menyakitkan mereka karena rasa iri, dan sombong di dalamnya. Keraguan mereka semakin menjadi. Dan akibatnya, selain penderitaan di dunia, mereka akan menerima azab yang pedih. Karena mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan padahal hati mereka ingkar. Tafsir tahlili yang bersumber dari kalangan yang berpengetahuan tentang akhlak dan tauhid Islam. Dalam ayat ini dijelaskan keburukan berbohong atau berpura-pura dan akibat-akibatnya. Pembalasan dendam, iri hati dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah jika disertai dengan tindakan nyata. Misalnya, kesedihan seseorang akan semakin dalam bila disertai dengan tindakan nyata, seperti menangis, meronta-ronta dan sebagainya. Penyakit iri hati seperti itu ditemukan dalam jiwa orang-orang munafik. Oleh karena itu mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya, menipu dengan kepura-puraan dan berusaha mencelakakan Rasulullah dan kaumnya. Kemudian penyakitnya bertambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasulullah. Setiap kali Nabi memperoleh kemenangan, penyakit mereka meningkat. Terutama penyakit kekhawatiran dan keraguan, menyebabkan ketegangan mental yang hebat pada orang-orang munafik. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Bahkan panca indera mereka tidak mampu menangkap objek dengan benar. Seperti yang diungkapkan Tuhan dalam firman-Nya. Walakad aran li jahannama karaminal jinni wal ins, lahum kulbul el yafkahna bih walahum mayunul el yabirna bih walahum nul el yasmauna bih. Ulika kalanmi balhum ma'al, ulika humul filn. Sangat. Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka, jahanam, karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk mengerti ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang ceroboh. Mereka memiliki hati, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata. Namun, dia tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dan mereka punya telinga. Namun, dia tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 7, 179. Bukti-bukti telah terungkap, cahaya terang kebenaran juga jelas bagi mereka. Tetapi mereka menolak untuk menerimanya, bahkan mereka tetap pada posisi lama mereka. Cahaya terang menggelapkan mata mereka dan menjadi penyakit di hati mereka. Hati mereka menjadi lebih keras karena hilangnya kepemimpinan mereka. Iri dan dengki semakin dalam karena menyaksikan penguatan Islam hari demi hari. Akibat kebohongan mereka, yaitu mengaku beriman kepada Tuhan dan hari akhir dan penipuan mereka terhadap Tuhan, mereka akan menderita azab yang pedih. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang munafik yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, antara lain membantu orang kafir, musuh Islam, dengan membukakan rahasia kaum muslimin, mendorong orang-orang kafir segera menghancurkan kaum muslimin, masuk ke dalam perjanjian kerjasama dengan penentang Islam, menimbulkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, menghasut umat Islam untuk meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagainya. Firman Tuhan, wa iklalahu takilha ahazatul izzatu bayil ini faasbuh jahanam, wala bisalmi. Dan ketika dia berpaling darimu, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah 2, 205. Terima kasih telah menonton siaran channel ini. Dengan harapan setelah mendapatkan pencerahan tentang ayat 10 Quran Surat Al-Baqarah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah dan rahmat-Nya untuk mendapatkan solusi yang nyata. Hilangkan penyakit hati dalam dirimu. Demikian dari kami. Bila mana isi konten ini bermanfaat diri sendiri dan orang lain, silahkan di-share, suka, di-komen dan di-subscriber. Dan jika ada sedikit ingatan di hati, setidaknya tolong maafkan aku, karena channel ini masih proses tahap belajar dan pengembangan diri. Mohon saran, bimbingan dan arahannya. Dengan akhir kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan membukakan pintu rezekinya kepada seluruh umatnya di dunia. Amin ya Rabbil Alamin.